Warahmatullahi wabarakatuh ya. Coba lagi saudaraku, Ton Kamis ya, dimanapun Anda berada, menanggapi komentar saudara kita ya kaitannya dengan saya ini tidak bisa menahan amarah ya. Saya ini tidak bisa menahan amarah. Itu tandanya apa ya? Itu tandanya sukma Anda lemah ya. Kontrol emosi Anda ini sudah lemah. Sukma Anda lemah. Kalau Anda tidak bisa menahan amarah, sudah pasti hidup Anda penuh dengan masalah. Wis patokan itu. Ketika seseorang emosi, ya, teman-teman weton Kamis, itu separuh akalnya hilang. Atau bahkan 75% hilang. Tinggal 25% atau bahkan cuma tinggal 1% gitu. Banyak orang amarah-amarah ya akan melakukan sebuah tindak pidana kejahatan itu. Ya, coba Anda lihat ya. Kasus-kasus kejahatan yang terjadi ya. Yang terjadi di negara kita ini ya. Banyak tuh berita ya, artis-artis itu ya yang tenggelam kemarin itu ya. Itu karena tidak bisa mengendalikan emosi, pasti ada sesuatu yang melatar belakangnya. Tidak mungkin itu ya. Tidak ada latar belakang itu ya. Jadi teman-teman weton Kamis ya, ketika kita ini tidak bisa mengendalikan diri kita ya, ketika kita ini tidak bisa mengendalikan emosi kita, wah hidup kita ini pasti akan berantakan. Wes salah gitu ya. Lo ya berantakan. Kita itu tidak bisa memikir jernih gitu. Tidak bisa berpikir jernih. Artinya apa ya, tindakan kita ini akan ngawur gitu ya. Tahu enggak kalau Anda ini tindakan Anda itu ngawur itu ya, Pak? Wis ngawur wis. Akhirnya apa? Bukan menyelesaikan masalah, bukan dengan solusi yang tepat gitu. Solusinya ngawur. Nah, coba bayangkan ketika Anda menyelesaikan masalah, solusinya ngawur. Kira-kira masalah Anda ini akan selesai enggak? Ya masalah Anda was tambah wangel gitu loh diselesaikan. Nah, itu pertanda bahwasanya sukma Anda lemah. Terus solusinya bagaimana? Ya Anda harus puasa. Ya. Anda harus sering-sering puasa. Belajar mengendalikan diri ini tidak bisa kalau tidak dilatih, tidak bisa. Ini faktor makanan juga. Iya. Ini pengaruh makanan. Anda biasa makan daging. Anda biasa makan daging. Anda biasa makan yang mengandung nyawa. Wah, ya wis tambah wakai. Ya, tambah sulit untuk dikendalikan. Ya, kita bisa ngawiti dari situ ya. Kurangi makanan yang mengandung nyawa atau hilangkan. Terus kita juga bisa puasa. Ya, terus kita menghindar ya sesuatu yang membuat marah. Ya. Kalau ada marah misalkan ya, ada katakanlah emosi, cepat-cepat ambil wudhu. Nah, marah itu juga berasal dari diri kita sendiri, juga akan menarik energi-energi negatif ya. Setan itu nempel dalam diri kita, wis tambah kopong. Makanya ketika marah disiram banyu ya, atau Anda mandi, wudhu mandi ya, itu akan reda ya. Atau Anda menghindar, pergilah ya. Ojo dilawan, pergi ya. Ketika marah Anda sudah reda, besok lakukan puasa. Caranya seperti itu ya. Nah, ketika Anda tidak bisa mengendalikan, atau ketika sifat Anda ini terus-terusan emosi, terus-terusan amarah, wah, terus-terusan emosi ya, terus bangkit amarahnya itu sudah menjadi kebiasaan di dalam hidup Anda, itu tandanya sukma Anda lemah. Ya, artinya ketahanan diri Anda itu lemah. Ibarat mudah ditundukkan itu sangat mudah sekali. Ya. Ya, salah satunya pembersihan diri. Bersihkan makanan Anda. Ya. Makanan yang Anda makan, apakah dari rezeki yang halal ya? Loh ya. Itu perlu diperhatikan. Yang Anda makan unsur dagingnya banyak enggak? Itu juga perlu dikendalikan. Kenapa? Anda dalam tahap terapi pengobatan. Nanti kalau Anda katakanlah sudah normal kembali ya, sudah bisa mengendalikan diri, Anda mau makan daging ya, kambing satu ya enggak masalah gitu. Tapi selama Anda katakanlah emosi Anda tidak terkendali, hindari itu ya. Terus perbanyak berzikir ya. Kita melatih pikiran kita ini supaya tenang, itu dengan berzikir. Puasa, berzikir, membaca kitab suci, tadabbur ya.
Tadabbur ini membaca kitab suci, atau Anda juga bisa lakukan ya, seminggu sekali, sebulan sekali ziarah kubur, supaya Anda mengingat kematian. Ini juga akan bisa meredam emosi Anda. Jadi banyak cara, banyak strategi yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda tak suruh puasa tok ya bosen. Ya, Anda bisa puasa, bisa berzikir, ya, bisa tadabbur, ya, membaca kitab suci beserta artinya, atau sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, berkumpul dengan orang-orang yang positif, mendengarkan motivasi-motivasi yang positif. Loh, caranya seperti itu. Itu nafsu gitu ya. Kalau seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya, itu pertanda bahwasanya dia itu tidak bisa mengendalikan nafsunya. Ketika tidak bisa mengendalikan nafsunya, berarti emosinya tidak terkendali. Yang terjadi apa? Sukmanya lemah. Ketika sukmanya lemah, mudah untuk dihancurkan dan mudah untuk mengalami kehancuran. Nah, inilah yang harus Anda waspadai, inilah yang harus Anda sikapi ya, teman-teman nonton Kamis. Di dalam menjalani kehidupan itu seperti itu ya. Pengobatan ya, katanya dengan sifat-sifat karakter itu sebenarnya sederhana. Anda puasa itu pasti sembuh ya. Ya, puasa ini paling cepat itu, karena ketika kita puasa itu sama saja dengan kita ini olah batin. Ya, kita puasa ini olah batin. Olah batin, ya, batin kita yang diolah mulai dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Puasa seperti itu. Atau ketika Anda puasa mutih 24 jam, menahan. Orang puasa itu menahan ya, menahan lapar ya, fisik lemah. Nah, di samping itu makhluk halus ya, kalau ada di dalam tubuh Anda ada makhluk halus, ketika Anda puasa, makhluk halus itu tidak ada suplai makanan itu ya, tidak ada suplai energi, tidak ada suplai makanan, tidak ada suplai energi, sehingga tidak mempengaruhi diri Anda. Dan bisa juga makhluk halus itu akan pergi ketika Anda puasa. Kenapa? Panas. Jadi cirinya ya teman-teman, nonton Kamis, ketika Anda ini emosian, tidak bisa mengendalikan diri, itu pertanda bahwasanya sukma Anda lemah. Wes Anda mau usaha apapun, mau bekerja apapun, pasti dalam masalah. Hidup Anda pasti akan banyak masalah. Dan ketika Anda dihadapkan pada masalah, ketika emosi Anda tak terkendali, Anda akan kesulitan menyelesaikan masalah. Bukan Anda tidak pintar, bukan. Ya, tapi karena apa? Anda menggunakan separuh kekuatan Anda, separuh kepintaran Anda, atau bahkan cuma 1% kepintaran Anda. Ya apa selesai? Ya tidak selesai. Karena semua itu terhambat oleh amarah Anda. Nah, inilah yang harus dikendalikan, inilah yang harus ditundukkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.